Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80-105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light audience dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2008. So kita sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Hidayat di ujung telepon dan kita akan sama-sama sharing untuk hari ini. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagus Siwo, diterimanya. Gimana? Bagus, keterima ke sana Siwo ya?
Ya, lumayan. Alhamdulillah. Baik, silakan Light Audience, Anda bisa coba menghubungi saya di 633-2706. Kita sharing bersama Siwa Agus Dayat dalam berproses menuju kesejatian diri, dan juga Anda yang berada di luar kota Jakarta, terutama yang bisa mendengarkan Indovision di channel ID 204 atau juga yang live streaming di lite.com ya. Oke, www.lite.lightfmjakarta.com. Silakan ya, Anda bisa menggunakan SMS Ramaku juga, SMS Light FM juga di 081880101058. Siwo, kita tunggu dulu penelpon yang masuk ya Siwo ya, dan nanti kita coba jawab juga SMS yang masuk. Oke, kelihatan sudah ada yang telepon. Oke. Ya, terputus silakan sekali lagi di 633-2705 dalam berproses menuju kesejatian diri, dan tentunya saya dan Siwa Agus Hidayat sudah menunggu di line telepon di 633-2705. Aduh, terputus lagi Siwa. Dari SMS pun silakan di 081-880-1058. Anda yang ingin bertanya. Ya, kelihatannya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Dari Amroji di Purwakarta. Bapak Amroji di Purwakarta. Ya, silakan. Yang maksud dengan wajib dan hak itu apa sih? Bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak Amroji? Ya, silakan diulangi lagi Pak Amroji. Wajib dan hak itu apa? Wajib dan? Khususnya terhadap apa? Suaranya kurang jelas Pak Amroji. Mohon diulang Pak. Khususnya manusia kepada Tuhan. Jadi yang dipertanyakan adalah wajib dan kepada Tuhan. Wajib kepada Tuhan begitu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwa, bisa ditangkap pertanyaan Siwa? Enggak bisa aja. Tentang wajib yang dipertanyakan, wajib dan wajib kepada Tuhan atau gimana ini? Saya juga kurang jelas karena ada sedikit gangguan tadi. Tapi yang pasti Pak Amroji tadi menanyakan tentang wajib ya, wajib dan apa tadi, dan hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Amrozi, kalau memang pertanyaannya salah atau memang kurang lengkap, bisa tolong dikirim SMS ya Pak ya, di 0818801058. Silakan Siwo. Saya ambil semua ya. Monggo. Kepada seluruh Light Audience, semoga kalian diberkahi dan semoga kalian mampu berlari menuju kesejatian diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Light Audience, semoga kalian bahagia. Kita ketemu lagi, sharing kembali, dan jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Saya berdiri di sini, saya duduk di sini sebagai teman Anda, sebagai teman sharing Anda. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Tetapi untuk bisa mendapatkan manfaat atau tidak, itu sangat kembali kepada bagaimana kita mewaspadai niat kita masing-masing. Sesuatu akan menjadi manfaat manakala kita menata niat kita dengan baik dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung masuk kepada yang pertama tadi dari Mas Amrozi. Saya hanya bisa menangkap terkait dengan wajib kepada Tuhan. Saya mengira, saya merasa, saya memahami, saya meyakini sementara ini bahwa kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu menghamba kepadanya. Menjadikan dia sebagai Tuhan, menjadikan dia sebagai Tuhan. Kita jadikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak, agar kita mudah mentaati kepada perintah-perintah dia. Dan kalau kita kaitkan bahwa Tuhan, Allah itu sumber kebahagiaan, maka kewajiban penghambaan itu dalam rangka untuk mendekati sumber kebahagiaan agar kita tersinari oleh kebahagiaannya, bukan kebahagiaan dari yang bukan sumbernya.
Kalau kita pahami, kita yakini bahwa Tuhan sebagai sumber kesempurnaan, maka kewajiban penghambaan itu hanya dalam rangka menyempurnakan kesempurnaan diri kita. Semakin dekat kepada sumber kesempurnaan, maka kita akan terpancari oleh kesempurnaannya, bukan kesempurnaan dari selainnya. Manakala kita meyakini bahwa Allah itu sumber kasih sayang, sumber kesuksesan, sumber segala sumber kebaikan dan kebenaran, kewajiban kita sebagai hamba adalah menghamba kepadanya, takluk di bawahnya, di bawah dominasinya, taati perintah dan aturan-aturannya. Kita menghamba kepadanya, tidak ada hal lain kecuali dalam rangka agar kita semakin dekat kepada sumber kasih dan sayang, agar kita semakin tersinari oleh kasih sayangnya, bukan dari sumber-sumber kasih sayang yang selainnya. Karena kalau yang lain itu mutunya masih diragukan, sementara kalau yang darinya mutunya sangat bisa diandalkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Amrozi. Jadi kata wajib ini mohon difahami bahwa kewajiban ini merupakan sebuah keharusan, karena ini merupakan sesuatu yang hanya dengan itu kita bisa menyempurnakan diri, kita bisa mendekati sumber kesuksesan, kita semakin bisa meraih masa depan sebagaimana itu dibutuhkan oleh setiap manusia yang wajar. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami dan saya bisa sharingkan kepada Mas Amrozi. Mungkin saya salah menangkap dari pertanyaan Mas Amrozi, mohon dimaklumi. Bila perlu tadi sudah dibeli sama Mas Brian, bisa deh pertanyaannya dilengkapi agar tidak salah paham dengan melalui SMS. Sementara saya kembali dulu kepada Mas Brian Sam. Iya, baik, terima kasih Siwo, dan silakan light audience, Anda masih ada kesempatan untuk masih cukup panjang kebersamaan kita ya dalam berproses menuju kesejatian diri di 6332705. Juga Anda yang berada di luar kota Jakarta yang bisa mengakses kami melalui streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga di Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kelihatannya belum ada. Silakan sekali lagi di 6332706 dan juga di SMS Light FM di 0818801058. Assalamualaikum. Iya, kelihatannya banyak yang terputus ya. Saya masih tunggu. Gimana sih? Saya mengira ada perkakas kita yang kurang sih. Seperti tadi waktu masuk hubungi saya pertama tadi kan juga nggak bisa. Iya, baik, berarti sudah ada yang masuk lagi sih, Mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Pak? Eka Taman Mini. Dengan Pak Eka di Taman Mini. Iya. Iya, silakan Pak Eka dengan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali. Halo. Yuk. Mau tanya ini Siwo. Pernah Siwo bahas masalah khusyuk. Mengenai masalah kekhusyukan itu setiap orang kan jelas berbeda-beda Siwo. Nah, yang saya tanyakan, apakah kekhusyukan itu identik dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Sampai di mana kita mengejawantahkan atau menjalankan meresapin kalimat la ilaha illallah di dalam setiap ibadah kita, apakah itu kekhusyukan, tingkat kekhusyukan kita sendiri Siwo? Iya. Itu aja Siwo. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Siwo? Iya. Iya, Bisa saya tangkap. Mas Eko di Taman Mini, terima kasih. Diangkat lagi. Dengan Mas Eka Siwo. Ya. Kalau di Taman Mini itu Mas Eko, bukan Mas Eka. Oh gitu ya? Oh, saya apa? Beliau sering hubungi misalnya. Nggak tahu sih kalau ada Mas Eka juga ya yang di Taman Mini ya. Tapi menurut logat bicaranya, kemudian apa ya, ungkapan-ungkapan bahasanya itu kayaknya Mas Eko deh.
Oh bukan gitu Mas ya. Eka. Oke, silakan. Untuk Mas Eko atau Mas Eka yang di Taman Mini. Iya, kalau salah Mas Eko ya berarti Mas Eka. Monggo Tentang silakan. khusyuk yang diangkat oleh beliau kemarin kayaknya sudah kita bahas agak sedikit lebih banyak. Jadi di sini kayaknya nggak terulang yang cukup banyak itu, dikit aja kali. Standar dasar dari khusyuk adalah adanya kehadiran hati di dalam apa yang kita lakukan. Nah, yang sering dibahas tentang kekhusyukan ini terkait dengan aktivitas sholat. Ya, tetapi sepanjang yang saya tahu kekhusyukan itu bisa dalam segala aktivitas. Maksudnya menghadirkan hati yang seperti apa? Ya, manakala kita bisa menghadirkan karena apa ya? Esensi dari kewajiban kita sebagai makhluk itu adalah menghamba kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, yang disebut khusyuk itu adalah bagaimana kita menghadirkan nuansa ketuhanan itu di dalam hati kita. Ya, kalau kita menghadirkan Tuhan nanti bahasanya bisa disalahpahami karena meskipun bahasa itu ada tapi kayaknya harus tanda petiknya besar. Saya mau nambahi dengan menghadirkan nuansa ketuhanan di dalam diri kita. Manakala kita bisa menghadirkan nuansa ketuhanan dalam hati kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam kita aktivitas dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, maka di situ ada yang disebut dengan khusyuk. Ya, memang ada istilah khusyuk itu spesial terkait kepada sholat, tetapi secara umum saya memahami dalam setiap aktivitas kita perlu menghadirkan nuansa ketuhanan di dalam diri kita. Pada saat kita bersosial masyarakat, berkeluarga, berpolitik, berekonomi, berbudaya, kita perlu memasukkan nuansa ketuhanan di dalam diri kita, termasuk di dalam kita mengucapkan kalimat tauhid tadi. Kayaknya semakin kita memahami tentang kalimat tauhid, ya, maka semakin mudah kita menghadirkan nuansa-nuansa ketuhanan itu. Jadi untuk bisa khusyuk, langkah pertama yang tidak bisa dilompati adalah masalah tauhid. Ya, tauhid adalah dasar dari seseorang itu bisa khusyuk atau tidak. Semakin kuat tauhidnya, semakin mudah untuk khusyuk ini. Semakin lemah tauhidnya, semakin sulit juga untuk khusyuk ini. Kayaknya seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Eko atau Mas Eka di Taman ini. Saya kembali kepada Mas Brian. Baik, terima kasih Siwo dan juga untuk Mas Eka atau Mas Eko tadi di Taman Mini ya. Silakan yang lainnya, light audience di 6332705. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, Mas? Suaranya kecil sekali. Dengan siapa? Maaf? Heri, Mas Heri. Di Gunung Putri. Oke, Mas, Gunung Putri ya. Oke, Mas Heri silakan. Agak sedikit keras suaranya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali suaranya. Begini, saya minta penjelasan mengenai Bisa agak keras, Mas? syukur ya. Mas Heri agak sedikit keras suaranya, Mas. Saya ingin penjelasan masalah syukur. Oke, hanya penjelasan mengenai syukur saja. Syukur. Maksudnya gini, kalau saya ingin mendapatkan yang lebih baik lagi, apa itu berarti kurang bersyukur? Oh begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo dari Mas Heri di Gunung Putri, dia menanyakan tentang minta penjelasan tentang arti kata syukur dan apakah kalau misalkan ingin mendapatkan yang lebih baik lagi kita harus lebih banyak lagi bersyukur gitu. Mungkin implementasinya ke kehidupan Siwo. Monggo. Untuk dapat lebih banyak. Ya, makasih ya. Mas Heri, terima kasih juga. Apakah syukur? Ya, syukur dalam bahasa sosial, dalam hubungan antar manusia sering kita pakai istilah terima kasih. Ya, itu bahasa terjemah bebas. Ya. Tetapi syukur dalam makna terminologi, dalam makna istilah, jadi menurut makna istilahan itu tidak
sekedar terima kasih itu. Kita juga pernah membahas kayaknya cukup panjang. Kalau saya tidak salah ingat, kemarin dulu sempat saya poinkan itu menjadi 5 poin. Tapi baru nyebut 3 poin kayaknya. Tapi 3 poin sudah mewakili 5 poin. Saya ulangi saja nih, Mas Heri. Poin pertama untuk bisa bersyukur itu kita memahami tentang karunia dan pemberian yang sudah kita miliki. Jadi kita kan punya macam-macam nih, yang ada dalam diri kita, yang di luar diri kita, kan kita punya macam-macam. Nah, kita telah diberi itu semua. Kita diberi jasad, kita diberi jasmani rohani, kita diberi panca indera, kita diberi pikiran, kita diberi akal, kita diberi nafas, dan lain-lain. Nah, pertama kita harus untuk bisa bersyukur itu satu, memahami pemberian. Kemudian kedua, juga memahami sang pemberi. Karena nanti kalau sang pemberi itu makomnya berbeda, maka nilai kita berterima kasih, nilai kita bersyukur itu juga harus berbeda. Ya, sama-sama saya diberi point misalnya. Kalau yang memberi anak saya sama yang memberi itu seorang misalnya katakan yang agak tajam perbedaannya. Saya diberi sebuah pulpen oleh seorang nabi yang itu merupakan figur kecintaan saya, merupakan panutan hidup saya, misalnya gitu ya. Kemudian saya diberi ballpoint juga yang sama persis bendanya, tapi yang berikan anak saya. Jadi pemberinya berbeda. Itu akan mempunyai makna yang jauh berbeda dan mempunyai akibat logis untuk kita membedakan kesyukuran kita. Jadi yang pertama memahami pemberian, yang kedua memahami sang pemberi. Kemudian yang ketiga, itu saja sudah bisa disebut bersyukur? Menurut saya tidak. Ya, memahami pemberian, kemudian memahami sang pemberi, kemudian dia berterima kasih, ya. Berterima kasih kepada sang pemberi itu. Tapi dengan misalnya berterima kasih itu dengan bentuk ucapan ya khair masykur, terima kasih, syukron, ya. Apakah cukup? Ya itu baru bentuk terima kasih dalam makna ucapan. Nah, terima kasih akan mempunyai makna manakala kita lanjutkan pada yang keempat, yaitu memahami fungsi pemberian. Memahami fungsi pemberian-pemberian yang sudah kita terima. Jadi kalau kita diberi pulpoin, ya kita harus tahu fungsi pulpoin itu untuk apa. Apakah untuk main-main atau untuk mencoret keningnya anak kita atau untuk apa. Kita harus memahami fungsi dari pemberian. Jadi sang pemberi itu memberi kepada kita itu untuk apa sih fungsinya, untuk difungsikan untuk apa. Nah, kemudian yang kelima yaitu memfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Kalau saya mau bersyukur terhadap mata saya, maka satu, saya memahami bahwa mata ini sebuah karunia, sebuah pemberian. Kemudian yang kedua, saya memahami siapa yang memberi. Apakah yang memberi itu bapak atau ibu saya, atau Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, berterima kasih saya punya mata. Saya untuk bisa berterima kasih, mungkin kita bisa membandingkan kepada orang yang sudah kehilangan mata, orang yang sakit mata, dan seterusnya, agar kita lebih mudah untuk berterima kasih. Setelah kita mengucapkan terima kasih, misalnya dengan alhamdulillah gitu ya, kemudian kita teruskan untuk agar kesyukuran kita ini bukan hanya sebuah kulit saja, tapi masuk kepada isinya, yaitu saya harus memahami fungsi mata ini untuk apa. Ya, untuk melihat hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang buruk, atau untuk
memelototi orang lain atau untuk main mata dan seterusnya. Kira-kira fungsinya untuk apa sih kita diberi mata itu? Yang kemudian yang kelima, menfungsikan pemberian itu sebagaimana fungsinya. Kalau kita mau bersyukur, mari kita fungsikan karunia ini sebagaimana maksud sang pemberi. Mari kita fungsikan pemberian ini, mata ini misal dalam contoh, sebagaimana fungsinya. Nah, kalau orang bersyukur, bukan sekedar syukur yang kulit dan bukan sekedar syukur yang simbol-simbol ucapan terima kasih, alhamdulillah dan lain-lain, tapi juga masuk kepada esensi dari kesyukuran itu, maka pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih banyak. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Coba bayangkan kalau kita punya mata, tapi kita tidak mensyukuri mata itu. Jadi kita tidak menfungsikan mata itu pada fungsinya. Nah, akan menimbulkan kerugian-kerugian pada diri kita sendiri. Pada saat kita bersyukur, maka pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, yang banyak. Manakala kita menggunakan mata kita sebagaimana fungsinya. Jadi, dalam istilah teknis, barang siapa yang kufur, dia akan mendapatkan siksaan-siksaan. Dan barang siapa yang bersyukur, maka akan diperbanyak karunia-Nya. Nah, bahasa teknisnya kayaknya seperti itu. Secara logis, mungkin saya membangun cara berpikir seperti tadi. Semakin kita menfungsikan sesuatu sebagaimana fungsinya, maka akibat logisnya kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih banyak. Manakala kita tidak mensyukuri sesuatu, yang berarti kita tidak menfungsikan segala pemberian itu sebagaimana fungsinya, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kurang lebih seperti itu, Mas Heri di Gunung Putri. Terima kasih, saya kembali kepada Mas Brian. Baik, terima kasih Siwo dan juga yang sudah bertanya tadi, Mas Heri di Gunung Putri. Dan silakan light audience yang lainnya masih saya tunggu di. Kalau Gunung Putra ada enggak ya? Gimana Siwo? Gunung Putra ada. Gunung Putra ada, itu tetanggaan Siwo. Baik, kita coba terima lagi, silakan di 633-2705. Anda semua light audience yang berada di Jakarta ataupun juga di luar kota Jakarta ya, terutama yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ini? Dengan Aida. Mbak Aida di mana, Mbak? Di Pondok Gede. Pondok Gede. Silakan Mbak Aida. Mbak Aida bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mbak? Oke, sudah. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bisa lebih keras? Ya, agak sedikit keras suaranya, Mbak Aida. Assalamualaikum, Siwo. Yo, waalaikumsalam. Iya, kabare. Baik. Oke, langsung aja nih, Siwo. Saya kan pernah nonton film Mengaku Rasul, Siwo. Halo. Yo. Nah, itu kan di situ digambarkan seorang sosok kiai ya, yang begitu karismatik dan begitu inilah dengan ceramah agamanya. Tetapi di akhir ceritanya kiai itu orangnya jahat ternyata karena telah menghamili santrinya. Dan di situ juga digambarkan sosok seorang pemuda yang selengean gitu deh Siwo, bajunya yang metal gitu, tapi akhirnya dia yang menjadi jagoan gitu dalam film itu. Nah, di sini nih saya sebenarnya apa sih alat ukur kita mengatakan seseorang itu baik atau buruk gitu, karena bagi saya itu rancu gitu loh Siwo, dengan di film itu kan seperti itu digambarkannya. Karena rambut kan boleh sama hitam ya Siwo ya, kepala juga sama keras, tapi pikiran berbeda gitu. Jadi mohon alat ukurnya seseorang dikatakan baik atau buruk. Itu aja Siwo. Iya, baik, terima kasih Mbak Aida. Terima kasih Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Siwo ya? Bisa. Ya, dan mohon maaf light audience kalau sedikit agak gangguan karena memang ini kita ada banyak petir di sini. Jadi ada sedikit gangguan cuaca. Dan juga untuk light audience yang lain yang kira-kira ingin mengirimkan atau setelah mengirimkan SMS, kami juga mohon maaf karena memang ada sedikit gangguan dengan provider SMS kami di sini. Jadi mudah-mudahan di sesi berikutnya atau sesi kedua nanti bisa kembali sempurna, kembali normal ya. Dan mungkin nanti kita coba akan terima telepon juga Siwo ya di sesi kedua Siwo ya. Baik, silakan Siwo. Lanjut. Dilanjut Siwo. Ya. Mbak Aida di Pondok Gede, terima kasih. Ada sebuah film berjudul Mengaku Rasul. Wah, Mengaku Rasul.
Nah, kebetulan, bukan kebetulan, memang yang begitu yang terjadi, yaitu bahwa saya belum nonton film ini. Jadi saya hanya bisa menanggapi sepanjang data yang sudah dimasukkan ke saya. Itu pun kalau saya benar dalam menangkapnya ya. Mudah-mudahan kalau ada kurang yang sebagaimana yang dikehendaki, ya mohon dimaklumi. Begitulah kemampuan saya dalam menangkap informasi. Di dalam film itu ada dua figur yang kayaknya kontroversi. Yang satu figur kiai, tapi ternyata endingnya kok jelek. Kemudian ada figur pemuda yang tadi ada istilah saya catat selengean. Selengean itu mungkin apa ya? Bahasa Indonesianya selengean apa, Mas Brian? Itu mungkin apa ya, agak sedikit bandel begitu lah sih, selengean itu apa ya? Agak, mungkin gini, boys gitu ya, boys kali ya. Bukan agak sedikit apa ya, agak nakal, tengil gitu sih, agak tengil. Ya udah, saya pakai bahasa aslinya aja, selengean ya. saya paham maksudnya, tapi untuk mengalihkan ke bahasa Indonesia kesulitan. Nah, mungkin kalau dilihat sepintas kan, ya saya bayangkan kan tadi nggak ada data yang masuk, tapi saya bayangkan di situ ada Pak Kiai ceramah, mungkin pakaiannya jauh lebih elegan dibandingkan sang pemuda, mungkin sikap-sikap tutur katanya juga mungkin lebih elegan dari sang pemuda. Loh, tapi ternyata endingnya gitu kan, itu justru kalau dilihat di dalamnya, dilihat kepribadiannya, ternyata justru sang pemuda itu yang lebih baik. Itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, kemudian diajukan sebuah pertanyaan, apa sih sebetulnya alat ukur orang itu baik atau buruk? Kalau kita mengukur seseorang tentang baik atau buruk, ya kita perlu tanyakan dulu baik buruk apanya, baik buruk fisiknya atau baik buruk kepribadiannya. Iya kan? Jadi harus kita bedakan. Kalau baik buruk tentang warna kulitnya, ya kita sudah tahu kan, ukuran baik buruk ke warna kulit semakin terang kayaknya semakin baik, semakin gelap biasanya secara normal itu seperti itu. Kalau mulus itu lebih baik, tapi kalau banyak apa ya namanya sekrup-sekrupnya banyak jerawatnya biasanya disebut kurang baik. Itu terkait dengan kulit. Nah, jadi mana yang harus kita ukur gitu. Tapi saya memungkinkan yang dimaksud oleh Mbak Aida itu adalah baik buruk orang itu dalam makna kepribadian atau karakter, mungkin begitu ya. Nah, kalau yang mau kita ukur itu karakter, tentu dong alat ukurnya berbeda dengan ukuran baik buruknya warna kulit atau tubuh atau badan, apalagi sekedar pakaian gitu ya, kali loh. Tapi saya memahami bahwa sesuatu hasil pengukuran yang baik itu harus melalui satu, alat ukurnya benar, kemudian relevan dengan yang diukur, dan cara mengukurnya juga benar. Baru bisa nanti terjadi sebuah kesimpulan yang cenderung lebih baik daripada mengukur yang alat ukurnya sembarang, cara mengukurnya sembarang, kadang-kadang antara yang diukur dengan alat ukurnya tidak relevan, ya hasilnya ya pasti hasil pengukuran yang tidak valid. Ya. Nah, kalau kita mau mengukur orang dalam bentuk pribadi, tentu dong kita tidak bisa mengukur kepribadian seseorang itu dari pakaiannya, dari wajahnya oval atau bulat, dari sekedar tutur katanya, nggak bisa. Itu sebagai indikasi ya, tapi sebagai sesuatu nilai yang mewakili kesejatian kepribadian nggak bisa. Ada sebuah istilah yang saya ambil istilah yang cukup tajam, yaitu orang yang disebut munafik. Munafik itu tampilannya jauh melebihi kesatria. Pakaiannya pasti elegan,
tutur katanya sangat indah, tetapi di dalamnya yang bersemayam dalam kepribadiannya itu sebuah kepribadian Dracula. Ya, itu terkait dengan hal-hal kebenaran dan ketuhanan. Nah, manakala orang tampak dalam hubungan sosialnya itu luar biasa ketinggiannya dalam kesan-kesan dia itu manusia yang bertuhan, gitu ya. Tetapi di dalam diri yang pribadinya, karakternya itu dia mempunyai jenis yang dia memusuhi Tuhan. Nah, itu sering disebut dengan manusia munafik. Kalau kebetulan kita ketemu sama orang seperti itu dan kita hanya mengukur baik buruk orang itu dari tampilannya, dari tutur bahasanya, dari pakaiannya, kita akan terjebak dong, gitu ya. Meskipun orang munafik tingkat tinggi itu tidak akan bisa untuk diselami apa keburukan yang ada dalam hatinya. Nanti banyak contoh dalam sejarah, bahkan di dalam pelajaran tafsir yang sempat saya kaji terkait dengan itu ada tingkat-tingkat kemunafikan yang kelas kakap, dan itu yang tahu hanya Allah dan wakil-wakil Allah saja, atau setingkat orang-orang yang suci saja yang bisa tahu. Tapi kalau sekedar sarjana agama, sarjana hukum dan lain-lain itu, paranormal misalnya, atau ulama, atau itu nggak mampu melihat kebusukan yang ada dalam pribadinya. Nah, kalau kita terjebak kepada alat ukur yang keliru, kita mau mengukur pribadi, tapi yang kita ukur itu tampilan-tampilan fisikalnya, ya kita pasti mudah deh terjebak. Ya, jadi menilai orang itu tidak mudah, gitu deh kayaknya. Sepanjang yang saya tahu, kalau ingin menilai seseorang, saya punya kriteria alat ukurnya. Tetapi untuk menggunakan alat ukur itu untuk mengukur itu sulit sekali. Yaitu satu, saya lebih menggunakan alat ukur baik atau buruknya seseorang itu manakala kita bisa tahu tujuan hidup seseorang itu. Kalau tujuan hidupnya salah, dia calon orang salah. Kalau tujuan hidupnya buruk, dia calon orang buruk. Kalau tujuan hidupnya baik, dia calon orang baik, meskipun sekarang mungkin belum. Jadi sepanjang yang saya tahu ya, saya simpulkan ilmu pemahaman saya saat ini, alat ukur seseorang itu baik atau tidak baik itu ada pada tujuannya. Nah, kita kan sulit mengukur tujuan seseorang kan. Kemudian yang kedua, saya lebih menggunakan alat ukur orang itu baik atau buruk itu pada bagaimana kewaspadaan seseorang terhadap niatnya. Ya, karena action aktivitas fisik itu akan bernilai tinggi atau rendah itu sangat tergantung kepada motivasinya, niatnya. Kalau orang misalnya ada orang baik-baik tapi niatnya mau menipu, jadi baiknya tadi yang kelihatan baik secara fisik itu menjadi sangat buruk. Tapi kalau ada orang yang dia biasa-biasa saja tapi niatnya sangat diwaspadai, itu jauh lebih bermutu daripada yang pertama penampilannya bagus tapi niatnya menipu, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi memang mudah kita melihat nilai seseorang, enggak kan? Kemudian yang ketiga, untuk mengukur seseorang, saya lebih meyakini alat ukur yang ketiga itu adalah melihat seseorang bagaimana seseorang itu konsentrasi terhadap tugasnya.
Kalau seseorang begitu banyak mengurusi hal yang sebetulnya bukan tugasnya, sementara tugasnya sendiri terabaikan, itu mungkin lebih bisa untuk mengukur nilai seseorang baik atau bukan. Tetapi kan juga tidak mudah untuk mengukur seseorang ini kewajibannya apa saja sih. Kan tidak mudah kan. Ya seperti itulah kira-kira. Karena saya khususnya, sulit untuk menilai orang, bagaimana tujuan seseorang, bagaimana kualitas niat seseorang, dan bagaimana efektivitas seseorang di dalam tugas-tugasnya. Begitu sulitnya menilai orang, ya saya lebih menggunakan alat ukur itu untuk mengukur diri saya sendiri akhirnya. Ya, mungkin saya gunakan untuk mengukur istri, karena itu kewajiban saya. Mengukur bagaimana anak-anak itu baik apa buruk, kita utak-utak gitu. Apa sih tujuannya? Oh, masih begini, berarti perlu dinaikkan gitu. Tapi kalau sudah di luar itu, yang di luar tanggung jawab saya, ya di samping memang sulit, lalu apa perlunya saya menilai orang? Kecuali kalau itu merupakan tugas saya. Ya kebetulan itu bukan tugas saya ya. Kalau menilai istri, menilai anak-anak, itu jelas kewajiban suami, kewajiban bapak. Jadi saya menggunakan rumus untuk mengukur orang lain itu, yaitu satu adalah seberapa bagus tujuannya dan seberapa bagus niatnya dan seberapa strategis seseorang terhadap tugas-tugasnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang dulu sering saya alami itu saya suka mengukur orang, padahal saya sendiri belum tahu alat ukurnya, bahkan setelah tahu alat ukurnya malah takut. Karena tidak mudah menilai orang itu. Dan kita nggak nilai orang kan juga nggak apa-apa dah. Bukan kewajiban kita kok. Tapi kalau kita menilai diri kita sendiri, itu adalah sebuah kewajiban untuk mempercepat proses perjalanan kesempurnaan kita. Kayaknya gitu ya, Mbak Aida. Saya mengira yang membuat film tadi itu dalam rangka dia mau memberikan sebuah kritik sosial, mungkin begitu. Agar masyarakat tidak terjebak kepada penilaian-penilaian yang empiristik. Gitu ya, kali. Saya kembali kepada Mas Brian Sen. Baik, terima kasih Siwo. Dan ya, Light Audience, kelihatannya kita sudah bisa mempergunakan SMS ya di 081 880 1058. Namun demikian kita masih terus terima telepon di 633 2705 di sesi ini. Silakan Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat di 633 2705. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Idris di Priuk. Mas Idris di Priuk. Priuk, silakan Mas. Iya, saya ingin tanya Siwo. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mendapat informasi data Siwo tentang dua istilah yang disebut taksis dan taksir. Apa itu? Yang disebut apa Mas? Taksis? Taksis dan taksir. Taksir ya? Iya Siwo. Taksis dan taksir Siwo. Iya, saya pengen tanya apakah dua istilah itu berhubungan atau tidak gitu Siwo. Berhubungan dengan apa Mas Idris? Atau tidak gitu. Berhubungan dengan apa Mas Idris? Berhubungan dua istilah itu. Oh, maksudnya antara taksis dan antara taksis dan taksir, apakah ada hubungannya begitu ya? Iya. Ada gitu. Korelasinya gitu ya? Iya. Ya, baik. Tolong penjelasannya Siwo. Halo Mas Idris. Iya, Siwo. Ini dalam tema membahas tentang apa ini istilah-istilah ini? Maaf Siwo, maaf. Membahas temanya kemana nih, Mas Idris? Tolong dijelaskan Siwo, dua kalimat tersebut Siwo. Saya tanya yang dimaksud gitu. Halo. Ya, sebentar Mas Idris. Dan taksir. Ya, itu dalam pembahasan masalah apa? Ya. Dalam pembahasan tentang masalah apa? Artinya gitu sih, Wo. Maudhu'nya apa ya? Judulnya apa sehingga di dalamnya ada istilah itu? Ya. Enggak, mungkin sih Wo, yang dimaksud sama Mas Idris adalah hanya ingin penjelasan antara kalimat taksis dan taksir. Saya belum mengenal istilah ini, maka saya mau tanya. Barangkali saya bisa membuka memori saya. Ini dalam pembahasan apa yang terkait dengan istilah itu? Yang saya tahu dalam pembahasan tauhid sih, Wo. Tauhid ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih Mas Idris. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sebentar Mas Idris. Iya. Bisa dieja. Ya. Agar saya tidak salah dengar, bisa dieja. Iya. T
Tolong diejah Mas Idris kalimat yang dimaksudkan tadi, taksis dan taksir. Ya, tolong dijelaskan tentang dua istilah. Istilahnya tadi dieja. Enggak, kata-kata taksis dan taksir diejah. Taksis. Iya, dan taksir. TA gimana? TA sa IR. IR. Iya, dan taksir dan taksis. Jadi Siwo, sebentar Mas Idris ya. Iya. Siwo. Iya. Yang dimaksud Mas Idris tadi adalah taksis, TAKSIS, dan taksir, menaksir. Iya. Kata kerjanya dari menaksir. Taksir. Udah. Ya, baik. Terima kasih Iya. Mas Idris. Iya, makasih sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil ya, Mas Sam. Monggo. Kepada Mas Idris, terima kasih partisipasinya, pertanyaannya. Saya sudah berusaha untuk mampu menangkap apa yang dimaksud oleh Mas Idris, tetapi sampai titik saat ini saya belum bisa mengeluarkan memori saya yang terkait dengan dua istilah itu. Jadi saya belum mengenal istilah ini, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah tauhid. Itulah kelemahan saya, kekurangan saya. Maka saya hanya bisa mengatakan saya belum bisa menjawab masalah ini. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ya, jelas bahwa saya tidak tahu gitu loh. Ya, baik. Terima kasih Siwo dan juga Mas Idris. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan ya. Anda bisa coba sharing lagi dengan CEO Agus Hidayat. Dan silakan yang lainnya, Light Audience di 633-2705. Atau juga Anda bisa menggunakan SMS yang nanti akan kami sharingkan di sesi berikutnya ya. Karena untuk saat ini kita akan coba terima di line telepon dulu ya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya Ibu, bisa diperbesar suara. Iya, nama saya Anti dari Ciledug Siwo. Mbak Anti, silakan Mbak Anti. Selamat malam Siwo, saya mau menanyakan ini mengenai sebelum kita mati dari alam rahim dan berpindah ke alam dunia. Itu kan kita dikasih fasilitas lupa bahwa kita pernah berikrar. Nah, lupa di sini itu anugerah atau musibah, Siwo. Iya. Dan yang kedua, kan dalam kita berguru itu kan harus berpindah guru. Nah, kapan kita bisa berpindah guru? Guru yang menentukan atau murid yang menentukan? Gitu. Baik, itu saja Mbak Satu Anti. lagi, boleh? Iya, boleh satu lagi. Su'ul khotimah, mengenai su'ul khotimah. Apakah hanya milik muslim gitu? Karena selama ini kan masukan yang diterima ada husnul dan ada su'ul, dan itu koridornya hanya kepada muslim gitu. Apakah kafir bisa merasakan su'ul khotimah juga, atau apakah ini hanya fasilitas untuk muslim su'ul dan husnul ini? Jadi di luar konteks non muslim tidak bisa iya, merasakan. Iya, di luar dua gitu konteks ya? yang tadi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti di Ciledug. Silakan Siwo, 3 pertanyaan Siwo. Mbak Anti, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kita waktu di alam rahim itu, kalau saya tidak salah tangkap ya tadi, bahwa kita pernah berikrar di sana. Ya, mungkin tentang yang terkenal dengan alastu birofikum itu mungkin ya. Tapi setelah kemudian kita lahir ke alam dunia, kita lupa tentang itu. Lupa ini apa tadi ya? Rahmat atau musibah gitu kali, fasilitas atau musibah. Saya sepanjang yang bisa saya pahami hingga saat ini, bahwa lupa itu hanya terkait dengan sesuatu yang sebelumnya kita sudah tahu, dan itu ada pada masalah terkait dengan masalah pikiran, terkait dengan masalah kepala. Jadi ya dulu saya belum kenal dan sekarang lupa misalnya gitu ya. Itu kan ada dalam bahasa Seloroh itu. Ada Mas Sam bawa temannya. Jadi, Siwo, kenal nggak dengan teman saya? Namanya siapa? Saya lupa. Memang dulu pernah kenal? Belum. Ya. Nah, di dalam saya mempelajari hal-hal yang terkait dengan tadi yang disebut oleh Mbak Andi, ikrar tadi, pada saat di dalam tafsir itu membahas tentang
alastu birabbikum bala syahidna gitu ya. Itu penafsirannya banyak versi yang berbeda-beda, Mbak Andri. Ada yang yang masih saya ingat itu, ada yang sempat saya pahami dalam sebuah tafsir mengatakan bahwa itu adalah sumpahnya roh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui si roh itu bahwa Allah lah pemeliharanya, Allah lah Rabbnya gitu. Ada juga pemahaman saya terhadap sebuah tafsir yang sempat saya pahami bahwa itu disebut sebagai fitrah seseorang. Jadi bahasa tadi bukan bahasa hubungan komunikasi antara roh dengan Allah gitu ya, tetapi itu disebut dalam bahasa wujud. Nah, kalau diambil dari situ, maka yang disebut ikrar tadi itu merupakan sesuatu yang inherent, sesuatu yang ada merupakan kadar kedirian dari roh yang dia selalu begitu. Nah, itu diimplementasikan di dalam fitrah setiap manusia. Jadi kalau dengan sudut pandang dari penafsiran bahwa itu bahasa wujud, jadi tidak berbentuk sebagaimana kalau saya berikrar kepada orang lain atau saya berjanji kepada orang lain, tidak dalam bentuk seperti itu, tapi dalam bentuk bahasa wujud, yaitu bahwa roh itu selalu dalam kondisi seperti itu. Seperti misalnya begini, Allah memberikan amanah kepada gunung dan gunung itu tidak mampu mengembannya atau menolak diberi amanah itu. Nah, itu di dalam banyak yang saya pahami dari pelajaran tafsir, itu bukan bahasa tawar-menawar sebagaimana saya menawarkan sesuatu kepada anak saya, tidak. Tapi itu bahasa wujud yang menegaskan bahwa gunung tidak akan pernah mampu mengemban amanat Allah. Ya, tidak dalam bentuk kontrak dua personal antara Allah dengan gunung, bahwa Allah menawarkan kepada gunung, bukan. Tetapi dibahas sebagai itu adalah bahasa wujud yang menegaskan bahwa gunung itu tidak akan pernah mampu menerima amanah Allah. Nah, kalau didekati dengan itu, maksud ikrar alastu birabbikum itu kalau diambil dari bahasa wujud, maka menunjukkan sepanjang yang saya pahami dari pelajaran tafsir ya, dan saya juga tidak berani mengatasnamakan ini tuh tafsirnya mesti begini, tidak. Itu sepanjang yang saya pahami dari pelajaran tafsir itu seperti itu. Ya, jadi tidak terkait di situ lupa dan tidak lupa atau ingat dan tidak ingat. Ya, kalau kita kembali kepada fitrah kita, maka kita akan selalu mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah ilah kita, Allah adalah sesembahan kita, dan seterusnya. Manakala kita kembali ke fitrah kita, karena fitrah dia mempunyai kedirian yang seperti itu yang ditunjukkan dalam bahasa alastu birabbikum itu. Kurang lebih begitu Mbak Andi, mudah-mudahan tidak puas agar mencari data-data yang lain yang barangkali bisa ada yang lebih bermutu. Kemudian yang kedua tentang apa ini ya? Dalam menapak jalan keguruan itu di poin kedua kan kita di poin ketiga ya, atau ini poin pertama kita taati guru kebenaran yang saya pahami saat ini. Poin kedua, selalu mencari guru yang lebih tinggi. Poin ketiga, kita berpindah kepada guru yang lebih tinggi itu, agar perjalanan kita, sistem keguruan kita juga semakin naik, semakin sempurna, dan seterusnya hingga kita mendapatkan connect kepada guru yang sejati atau guru yang hakiki. Ya, kemudian yang dipertanyakan oleh Mbak Andi ini, pada poin ketiga, pada saat kita mau berpindah ke guru itu atas inisiatif kita atau atas inisiatif guru itu atau atas inisiatif kedua-duanya. Ya, saya ingin cerita aja pengalaman saya. Saya pernah mendapatkan seorang yang banyak hal-hal yang membimbing saya ke arah kebenaran gitu.
mengajari saya berpikir merdeka, kayak gitu ya. Tapi kemudian suatu saat saya mendapatkan guru yang lain, sementara guru saya yang sebelumnya itu agaknya cemburu dia pada saat saya berguru kepada yang lain. Gitu. Pada saat saya permasalahkan, kan kita diperintah untuk berproses dan kita kan diajari untuk merdeka. Merdeka dalam makna mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kayaknya saya pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, pada saat itu saya menawarkan kepada beliau, bagaimana kalau kita coba bareng-bareng kepada figur yang baru saya kenal ini. Kayaknya saya menemukan beberapa hal deh, gitu kan.